ada ingat, itu satu orang pandai lukis batik. Siapa orang tu? Uncle, pernah tengok kasut ni? Oh, ini kasut. Dalam ada lagi banyak. Teaser episode terbaru Upin dan Ipin akhirnya tayang juga. Ya, kali ini episode terbaru Upin dan Ipin ini berjudulkan Kasut Batik. Wah, menarik nih, karena seperti yang kita tahu, kalau berbicara tentang batik, pastinya terbayang dengan ciri khas kain yang diberikan pola-pola yang indah, sehingga terasa hidup. Nah, tapi yang uniknya di sini, dalam episode kali ini, kita nggak membicarakan tentang kain nih, melainkan sepatu yang bermotifkan batik. Dan sepertinya di episode kali ini, kita tidak hanya disuguhi cerita yang menghibur saja, melainkan kita bakalan dapat pelajaran dari episode kali ini. Jika kita lihat dalam teaser yang dibagikan, di awal teaser kita semua diperlihatkan Uncle Mutu yang sudah menyiapkan ABCD untuk Upin Ipin dan kawan-kawannya. Scene pun berganti memperlihatkan Ipin yang bertanya kepada Uncle Mutu mengenai foto yang ada dalam HP milik Hasan ini. Ketika Uncle Mutu melihatnya, terlihat di sini Uncle Mutu sangat excited setelah melihat foto yang ditunjukkan itu. Dan ternyata foto tersebut adalah kasut batik. Secara kebetulan, dulu juga Uncle Mutu malah mempunyai 3 kasut dengan pasangannya. Nah, ternyata bukan hanya Uncle Mutu saja yang mempunyai sepatu batik itu. Uncle Atong, bahkan Tok Dalang pun memiliki sepatu batik ini. Dan katanya lebih banyak dari mereka. Nah, kemudian di sini Uncle Atong menjelaskan bahwa sebenarnya di kampung Duiran Runtuh ini dulu mempunyai pabrik sepatu batik. Tapi sayangnya pabrik tersebut terbakar. Karena itulah di kampung Duiran Runtuh ini tidak ada lagi pembuatan sepatu batik. Dan karena itu juga para pegawai kasut batik ini diberhentikan dari pekerjaannya, termasuk Uncle Atong dan Tok Dalang, bahkan Uncle Mutu juga. Padahal dulu banyak sekali warga dari kampung Duiran Runtuh ini yang bekerja di sana, guys. Bahkan Uncle Atong di pabrik sepatu batik tersebut ditunjuk sebagai mandornya. Wah, keren banget ya Uncle Atong. Lalu setelah Uncle Atong menceritakan tentang pabrik tersebut, Uncle Mutu mengingatkan kembali kepada Uncle Atong bahwa ada satu orang yang pandai sekali untuk melukis batiknya. Tapi sayang, di sini kita juga tidak diberitahu nih siapa orangnya tersebut. Karena teasernya keburu selesai, guys. Tapi ya walaupun begitu, kayaknya kita juga tahu deh orangnya. Ya, kemungkinan besar dia adalah ibunya Upin dan Ipin. Jika kita lihat dalam beberapa poster yang dibagikan, terlihat di sini ada sosok perempuan di belakang Upin Ipin, Opa, dan Kak Ros ini. Dan kalau menurut sobat animasi sendiri sih, sosok yang berada di belakang mereka ini adalah ibunya Upin dan Ipin. Karena dalam beberapa episode sebelumnya juga, Leskopak pernah menunjukkan orang tua dari Upin Ipin ini, walaupun tidak sepenuhnya. Nah, hal ini berarti menunjukkan bahwa ada kaitannya dalam episode ini dengan ibunya Upin dan Ipin nih guys. Tapi kalau menurut kalian, siapa nih yang dimaksud Uncle Mutu dan Uncle Atong ini? Coba komen di kolom komentar ya. Dan episode baru Upin dan Ipin yang berjudulkan Kasut Batik ini akan tayang pada tanggal 7 Agustus 2026 di Indonesia. Dan di Malaysia sendiri akan tayang juga pada tanggal 8 Agustus. Dan yang spesial lagi, episode ini akan tayang secara live di channel YouTube Let's Kopak pada tanggal 7 Agustus juga. Wah, makin gak sabar nih pengen lihat episode terbarunya ini. Upin dan Ipin musim 20 akhirnya rilis kembali. Setelah beberapa lama Upin Ipin tidak merilis episode terbarunya, dan di episode kali ini berjudulkan Minyak Sawit Luar Biasa. Dari teaser yang dibagikan, kemungkinan besar episode kali ini akan berjalan lebih santai dari episode sebelumnya. Karena Kak Ros diberitahu bahwa sahabat penanya akan berkunjung ke rumahnya. Tapi sebelum itu, ketika Upin Ipin pergi ke dapur mencari makan, dirinya malah dikejutkan dengan makanan yang banyak di dalam tudung saji. Bahkan mereka pun bertanya-tanya nih, kenapa dapur bisa tiba-tiba bersih dan rapi? Nah, tapi setelah itu, Ipin malah secara tidak sengaja menjatuhkan gelas nih guys. Kak Ros yang mendengarnya pun akhirnya marah. Ya gimana gak marah coba? Orang baru aja dibersihin, si Ipin malah jatuhin gelasnya.
Tapi untung aja Kak Ros bisa menahan amarahnya. Lalu sebagai gantinya, Kak Ros menyuruh Upin Ipin untuk membersihkan gelas yang pecah dan lantai yang basah tersebut. Dengan cepat, Upin Ipin langsung membersihkannya. Tapi yang uniknya, Kak Ros memberikan sabun lantai minyak sawit kepada Upin Ipin. Sontak mereka pun bertanya, emang minyak sawit bisa dijadiin sabun? Ya gimana gak aneh kan? Biasanya kan seperti yang kita tahu, minyak sawit ini digunakan hanya untuk masak saja. Tapi ini minyak sawit malah dijadikan sabun pembersih lantai. Nah, tidak lama kemudian, sahabat pena Kak Ros pun sampai. Tapi karena saking buru-burunya mereka bertiga ingin menyambut Hideko, yaitu sahabat pena Kak Ros akhirnya terpeleset dan terjatuh. Dan untung saja Kak Ros tidak kenapa-napa ya, karena secara berbarengan juga pecahan-pecahan gelas tergeletak di bawah. Ih, serem juga ya kalau sampai Kak Ros kena beling itu. Setelah Kak Ros membersihkannya kembali, tidak lama kemudian Hideko menghampiri Kak Ros. Wah, akhirnya setelah bertahun-tahun, Hideko kembali berkunjung ke rumah Kak Ros ya. Dan yang pasti, Hideko berkunjung ke rumah Kak Ros ini bukan tanpa sebab. Ya, dirinya berkunjung ini karena berniat ingin belajar tentang industri sawit di Malaysia. Bahkan dirinya ingin belajar tentang cara merawat kebun sawit. Wah, jadi di episode kali ini kita bakal tahu nih tentang persawitan. Jadi bukan hanya sekedar bermain saja, akan tetapi di episode kali ini kita bakal tahu bagaimana pengolahan sawit, budidaya sawit, dan sawit-sawit yang lainnya. Widih, akhirnya episode baru Upin dan Ipin rilis kembali nih. Episode kali ini berjudulkan Ayam Goreng Mail Mendunia. Dan seperti pada judul kali ini, pastinya dalam episode ini, Mail sebagai tokoh utama dari pembuatan ayam gorengnya ini, kemungkinan besar akan mencoba menyebarluaskan ayam goreng buatan Mail ini ke seluruh dunia. Nah, dalam teaser yang dibagikan, di sini kita bisa melihat kedai ayam goreng Mail ini terlihat sangat ramai pembeli yang ingin membeli ayam goreng milik Mail ini nih guys. Dan saking ramainya, ayam goreng yang dijual sampai habis gini. Tapi tidak lama kemudian, Upin Ipin dan kawan-kawannya datang untuk membeli ayam goreng Mail. Tapi sayang, dikarenakan ayam gorengnya ini habis, Upin Ipin dan kawan-kawannya kecewa nih karena kehabisan ayam gorengnya. Tapi untung aja, walaupun kehabisan, Mail masih ingat teman-temannya. Yap, Mail dengan instingnya yang menyangka teman-temannya ini bakal datang, dirinya memisahkan ayam goreng khusus untuk dimakan bersama dengan teman-temannya. Wah, salut sih sama Mail. Walaupun kalau dilihat-lihat, Mail ini biasanya suka perhitungan, tapi dalam scene ini malah menunjukkan sebaliknya. Mail sangat dermawan dan ingat kepada teman-temannya. Upin Ipin dan kawan-kawannya yang mendengar bahwa ayam gorengnya masih ada, terlihat dari wajah mereka sangat bahagia. Saking bahagianya, Jarjit langsung melahap ayam goreng secara sekaligus masuk. Waduh, ada-ada aja deh Jarjit ini. Nah, karena ayam goreng yang dibuat Mail ini selalu enak dan sangat terkenal di kampung durian runtuh, Ehsan kemudian mengusulkan bagaimana jika ayam goreng Mail ini disebarluaskan supaya ayam goreng Mail menjadi mendunia. Dan Mail pun ternyata setuju nih dengan usulan dari Ehsan. Namun ternyata sebelum ada usulan dari Ehsan pun, Mail dan abangnya sudah berencana untuk berjualan ke jaringan yang lebih luas lagi. Bahkan Mail pun sampai mengubah resep ayam gorengnya ini. Nah, walaupun ide-ide tersebut cukup menjanjikan, tapi kalau menurut Fizi sendiri, dirinya tidak mau kalau ayam goreng Mail tersebar ke seluruh dunia. Ya, dengan alasan takut selalu kehabisan. Fizi, ada-ada aja deh kelakuannya. Kemudian Ipin bertanya kepada Mail, bagaimana dengan ayam yang biasa digoreng Mail? Ya, soalnya kan Mail bilang bahwa akan ada ayam goreng rahasia atau ayam goreng varian baru. Nah, Mail pun menjawab bahwa ayam goreng yang lama tetap akan dibuat. Tapi khusus untuk ayam goreng Mail yang lama ini akan diberikan nama khusus yang masih belum kita tahu nih. Seperti apa nama ayam goreng lama Mail ini? Wah, jadi penasaran ya, kira-kira nama ayam gorengnya ini bakal dikasih nama apa nih?